Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang materi mendesain pembelajaran abad 21 guna memenuhi tugas etika pengembangan profesi guru UIN Walisongo Semarang. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Azhari NIM 20030960052, yang kedua Destia Anugrah Putri dengan NIM 20030960066, yang ketiga Erlina Laili Nur Afifah dengan NIM 20030960072. Berikut adalah penjelasannya. Pengertian pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang menekankan pada kemampuan literasi, kecakapan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi. Pembelajaran abad 21 sebenarnya adalah implikasi dari perkembangan masyarakat dari masa ke masa. Pada abad ini terjadi perubahan yang sangat cepat dan sulit diprediksi dalam segala aspek kehidupan, baik bidang ekonomi, transportasi, teknologi, komunikasi, informasi, dan lain-lain. Rancangan pembelajaran abad 21. Yang pertama, komponen tujuan pembelajaran. Terdapat berbagai alasan mengapa tujuan pembelajaran dirumuskan dalam merancang pembelajaran, yaitu A. Rumusan tujuan pembelajaran yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan proses pembelajaran. B. Tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa. C. Tujuan pembelajaran dapat membantu dan mendesain sistem pembelajaran. D. Tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. 2. Komponen bahan pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran karena materi pembelajaran merupakan inti dari kegiatan pembelajaran yang berisikan sejumlah pengetahuan yang harus dikuasai siswa. Dalam hal ini, sejumlah pengetahuan tersebut tercantum dalam kurikulum yang berlaku. Untuk saat ini, kurikulum yang berlaku pada tingkat satuan pendidikan dasar yaitu SD, MI sampai tingkat satuan pendidikan menengah yaitu SMP, MTS, dan SMA, MA adalah kurikulum 2013. 3. Komponen metode pembelajaran. Berbagai metode pembelajaran yang dapat diterapkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran, di antara metode yang populer dan kerap kali digunakan guru di antaranya adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab, eksperimen, dan resitasi. 4. Komponen media pembelajaran. Berbagai media pembelajaran dapat diterapkan guru dalam pembelajaran, pada umumnya dapat dikelompokkan atas 3 kelompok besar, yaitu media berbasis audio, media berbasis visual, dan media berbasis audiovisual. Komponen sumber belajar. Optimalisasi hasil belajar ini dapat dilihat tidak hanya dari hasil belajar, namun juga dilihat dari proses berupa interaksi siswa dengan berbagai macam sumber yang dapat merangsang siswa untuk belajar dan mempercepat pemahaman dan penguasaan bidang ilmu yang dipelajarinya. Sumber belajar akan menjadi bermakna bagi peserta didik maupun guru apabila sumber belajar diorganisir melalui satu rancangan yang memungkinkan seseorang dapat memanfaatkannya sebagai sumber belajar. Komponen 6. Komponen penilaian hasil belajar. Komponen penilaian hasil pembelajaran terkait dengan cara ataupun teknik-teknik menentukan hasil yang dicapai oleh siswa. Penilaian atau evaluasi dilakukan guru sebagai bagian integral dari pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi dan media dalam pembelajaran abad 21. Dalam bidang pendidikan, motivasi saja tidak cukup dalam mewujudkan cita-cita. Harus ada bukti dan wujud konkret dan usaha yang keras untuk pemerintahan Indonesia. Bahkan kita semua dalam menyongsong era digitalisasi. Tantangan yang akan dihadapi juga pastinya dalam setiap transisi inovasi dan teknologi. Aplikasi dan adaptasi teknologi dalam ruang-ruang pembelajaran menjadi sebuah keharusan dalam menghadapi perubahan di era globalisasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran abad 21, teknologi informasi dan komunikasi merupakan alat bantu dalam upaya mencapai proses pembelajaran yang mengutamakan kemampuan keterampilan kecakapan abad 21 yang harus dimiliki oleh peserta didik. Banyak perangkat-perangkat teknologi atau aplikasi-aplikasi berbasis teknologi informasi yang menunjang aktivitas siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai kemampuan kecakapan abad 21, seperti kecakapan kreativitas, inovasi, komunikasi, kolaborasi, literasi informasi dan media, dan sebagainya. Adapun pemanfaatan TIK, yaitu yang pertama TIK dalam kreativitas siswa, yang kedua TIK dalam aktivitas kolaborasi siswa, yang ketiga adalah TIK sebagai media komunikasi siswa dalam pembelajaran.
Model pembelajaran pada abad 21 yang pertama adalah critical thinking atau berpikir kritis, yaitu kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis berupa bernalar, mengungkapkan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah communication atau komunikasi, yaitu bentuk nyata keberhasilan pendidikan dengan adanya komunikasi yang baik dari para pelaku pendidikan demi peningkatan kualitas pendidikan. Yang ketiga adalah collaboration atau kolaborasi, yaitu mampu bekerja sama, saling bersinergi dengan berbagai pihak dan bertanggung jawab dengan diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Yang keempat adalah creativity atau kreativitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Kreativitas peserta didik perlu diasah setiap hari agar menghasilkan terobosan atau inovasi baru bagi dunia pendidikan. Kesimpulan, pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang menekankan pada kemampuan literasi, kecakapan, keterampilan, dan sikap serta penguasaan terhadap teknologi. Yang kedua, pada abad ini terjadi perubahan yang sangat cepat dan sulit diprediksi dalam segala aspek kehidupan, baik bidang ekonomi, transportasi, teknologi, komunikasi, informasi, dan lain-lain. Yang ketiga, dilihat dari konsep pendekatan sistem bahwa subsistem yang terdapat dalam perencanaan pembelajaran meliputi 1. Komponen tujuan pembelajaran, 2. Komponen materi atau bahan pembelajaran, 3. Komponen pembelajaran, 4. Komponen media pembelajaran, 5. Komponen sumber belajar, dan 6. Komponen penilaian hasil belajar. Yang keempat, pemanfaatan teknologi dan media dalam pembelajaran pada abad 21 yaitu 1. TIK dalam kreativitas siswa, 2. TIK dalam aktivitas kolaborasi siswa, 3. TIK sebagai media komunikasi siswa dalam pembelajaran. Yang terakhir, model pembelajaran abad 21 yaitu 4C, Critical Thinking, Communication, Collaboration, dan Creativity. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.